semua, kali ini kita akan membahas materi uji MANOVA dan uji regresi logistik biner. Di mana yang pertama yaitu uji MANOVA. Uji MANOVA merupakan analisis yang membandingkan grup pada suatu kelompok variabel independen secara simultan. Uji ini dianggap lebih baik untuk digunakan daripada menggunakan beberapa analisis ANOVA secara terpisah karena berpotensi pada tingginya kesalahan tipe 1. Sebagaimana diketahui bahwa ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan 3 kelompok atau data lebih. MANOVA merupakan lanjutan dari ANOVA, dan MANOVA sendiri memiliki beberapa variabel terikat. MANOVA adalah teknik ketergantungan untuk mengukur perbedaan antara 2 atau lebih variabel metrik dependen berdasarkan seperangkat variabel independen yang tidak numerik. Seperti ANOVA, MANOVA dapat dibagi menjadi MANOVA satu arah dan MANOVA dua arah. Perbedaan antara MANOVA satu arah dan MANOVA dua arah adalah jumlah kategori variabel bebas. Rumusnya dapat kita lihat pada slide tersebut, di mana Y itu pengamatan data variabel teknik ke K dan ulang ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Selanjutnya ada rata-rata dari variabel terikat ke K. Lalu ada T, IK itu pengaruh dari perlakuan ke I terhadap variabel terikat ke K, dan juga ada EIJK pengaruh sisaan yang timbul pada variabel terikat ke K dari ulangan ke J dan perlakuan ke I. Selanjutnya kita membahas soal. Soal pertama, seorang ahli gizi ingin mengetahui apakah jenis pola diet rendah lemak, tinggi protein berpengaruh secara simultan terhadap kadar kolesterol LDL dan kadar trigliserida. Uji statistik yang paling tepat adalah A. Uji T independen, B. ANOVA satu arah, C. One way MANOVA, D. Regresi linear sederhana, dan E. Chi-square, di mana jawabannya adalah C. Dengan penjelasan, MANOVA digunakan ketika membandingkan lebih satu variabel dependen numerik secara bersamaan. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam penelitian gizi remaja, peneliti membagi peserta menjadi 3 kelompok aktivitas fisik, rendah, sedang, tinggi, dan ingin melihat pengaruh terhadap berat badan dan presentasi lemak tubuh. Agar uji MANOVA sah, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah A. Data harus berskala nominal, B. Varian antar kelompok harus tidak sama, C. Uji normalitas pada masing-masing variabel dependen, D. Data harus berdistribusi Poisson, E. Tidak perlu ada korelasi antara variabel dependen. Jawabannya adalah C. Dengan penjelasan, MANOVA mensyaratkan normalitas multivariat dan normalitas univariat dasar. Selanjutnya soal nomor 3. Peneliti ingin menilai apakah jenis suplemen A, B, C berdampak pada peningkatan massa otot dan kadar hemoglobin. Namun korelasi antara kedua variabel dependen sangat rendah, yaitu R 0,05. Apakah konsekuensinya? A. MANOVA menjadi lebih kuat. B. MANOVA tetap bisa digunakan tetapi kurang efisien. C. MANOVA tidak boleh dilakukan. D. Harus menggunakan Chi-square. E. Variabel dependen harus digabungkan menjadi satu skor. Jawabannya adalah B. Dengan penjelasan, korelasi rendah mengurangi keunggulan MANOVA, tetapi juga uji tetap dapat dilakukan. Selanjutnya membahas yaitu uji regresi logistik biner, di mana dengan pengertian adalah analisis regresi logistik biner adalah analisis regresi yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat kategorik dengan dua klasifikasi yang bertujuan untuk memprediksi nilai peluang terjadi suatu peristiwa berdasarkan pada nilai variabel bebas yang diberikan dalam model. Rumusnya dapat kita lihat pada slide yang sudah diberi, dengan hitung proporsi Y untuk setiap kategori X dengan P, Y sama dengan 1, yaitu RI, di mana ada juga hitung ODDS, di mana dengan rumus ODDS 0 sama dengan PO per 1 kurang PU. Ada juga dengan mencari estimasi parameter beta secara manual,
dan mencari hitungan prediksi probabilitas. Selanjutnya kita membahas soal pertama. Seorang ahli gizi ingin mengetahui apakah asupan serat, aktivitas fisik, dan konsumsi fast food berpengaruh terhadap kejadian obesitas, ya atau tidak pada remaja. Metode analisis yang paling tepat adalah A. Regresi linear, B. Regresi logistik biner, C. MANOVA, D. ANOVA, E. Chi-square. Jawabannya adalah B. Regresi logistik biner dengan penjelasan variabel dependen bersifat biner ya atau tidak. Maka analisis yang sesuai adalah regresi logistik biner. Dengan regresi linear dan MANOVA tidak cocok karena membutuhkan variabel dependen numerik. Soal nomor 2. Dalam model regresi logistik biner untuk memprediksi anemia pada remaja putri, diperoleh hasil QR konsumsi tablet FE yaitu 0,40. Apa artinya? A. Konsumsi tablet FE meningkatkan resiko anemia 40%. B. Konsumsi tablet FE tidak berpengaruh. C. Konsumsi tablet FE menurunkan resiko anemia 60%. D. Konsumsi tablet FE meningkatkan resiko anemia 2,5 kali. E. Tidak dapat ditentukan. Jawabannya yaitu C. Konsumsi tablet FE menurunkan risiko anemia 60% dengan penjelasan OR lebih kecil 1 faktor protektif dengan perhitungan 1 kurang 0,40 sama dengan 0,60, di mana termasuk 60%, konsumsi tablet FE menurunkan resiko anemia sebesar 60%. Soal ketiga, data penelitian menunjukkan bahwa frekuensi konsumsi fast food memiliki nilai P 0,003 dalam model regresi logistik biner terhadap kejadian obesitas. Kesimpulan yang tepat adalah A. Fast food tidak berpengaruh terhadap obesitas. B. Fast food berpengaruh signifikan meningkatkan resiko obesitas. C. Model harus diganti menggunakan ANOVA. D. Fast food hanya mempengaruhi perempuan. E. Data tidak valid. Jawabannya yaitu B. Fast food berpengaruh signifikan meningkatkan resiko obesitas. Dengan penjelasan, karena P lebih kecil 0,05 atau variabel signifikan. Jika OR juga lebih besar dari 1, umumnya demikian, maka variabel itu meningkatkan resiko. Baik, sekian hasil dari presentasi materi hari ini. Terima kasih.